kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Jalur kiri. Jati Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue MC Pigmen dalam acara Berko Belajar Kepo. Hari ini gue berada di Provinsi Banten, tepatnya di daerah Tangerang. Daerah mana nih? Ciledug Bang. Ciledug, Karang Tengah. Karang Tengah. Bersama para pemuda-pemuda tampan nih, anak-anak muda ya, yang penuh rasa buat membantu masyarakat di sekitarnya. Luar biasa nih. Tergabung dalam wadah atau apa nih? Organisasi. Namanya apa Bang? RAC artinya? Relawan Ambulan Ciledug. Wih, relawan ya. Jadinya pemuda-pemuda relawan ya, saling membantu ya. Sebelum kita mulai, kita kenalan nih satu-satunya. Ada banyak di sini, gue dikerumutin nih. Waduh, jangan dikebukin ya Bang ya. Siapa nih dari yang satu nih? Dari yang paling depan dulu. Oke, kenalkan saya Kristomianto Nugroho, biasa dipanggil Rumi. Boleh dong biar kelihatan gantengnya dibuka. Nah, kan kelihatan tuh. Saya di organisasi ini selaku anggota dan pengurus dalam divisi tata tertib. Dan kalau misalkan saya ada waktu, kadang saya bisa backup driver ambulan, dan paling selain driver ambulan ya suka ngawal juga pendampingan ambulan. Luar biasa ya, perannya merangkap ya. Apa aja dikerjain ya. Wih, luar biasa. Selanjutnya nih. Ya, perkenalkan, nama saya Satria Wiguna, di sini sebagai anggota di Dewan Pembina. Yang sini. Ya, nama saya Andika Adi Cahyo, dari Jumat. Saya ini sebagai anggota. Lanjut. Lagi nih. Ya, perkenalkan, nama saya Rafa Rajendra, biasa dipanggil Rafa. Saya di sini sebagai anggota. Itu lagi. Perkenalkan, nama saya Christian Alvin, panggilannya Alvin, saya anggota dari RAC. Ini perannya sebagai apa nih yang berempat nih? Kalau itu kan abang merangkap tuh apa aja dikerjain. Kalau yang berempat apa aja nih? Kalau kita anggota Sebagai aja. pendamping, relawan semua berarti. Iya. Awal juga. Awal. Oke. Apa sih yang suka di ambulan tuh yang suka mendampingin namanya? CEO. CEO ya? CEO. Oh, ini juga sebagai CEO juga? Enggak Sih. Oh, jadi cuman buat Pengawalan. pengawalan. Oke.
Sejak tahun kapan nih RAC dibentuk? Dibentuk RAC itu sejak tanggal 17 Juli. Itu awal dibentuknya. 17 Juni tahun Tahun 2018. 2018. Terus tanggal 21 Julinya itu peresmian logo. Logo yang sekarang seperti ini. Ada perubahan logo dari awal berarti ya? Iya. Pertama itu logonya ya logonya seperti itu. Di belakang ya? Iya, Nempel lagi. Ya, saya tahu. Oh, yang awalnya ini pertama Sekarang dirubah. ya dirubah seperti ini. Oke, jadi Nah. mobil kalau ini rumah sakit ya? Ya, ambulan mobil juga sih. Jadi diresmikan logonya ini tanggal 21 Juni 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang, alhamdulillah ya, lancar. Memang personilnya di sini ada berapa? Anggota-anggota dari RAC? Kalau seluruhnya kan di RAC itu ada partisipan dan anggota ya. Partisipan itu kayak semisal calon anggota. Oke. Jadi ada misalkan ya ada anak baru, member baru, nah dia harus dari partisipan dulu Oke, awalnya sebelum menjadi anggota. sebelum diterima ya. Iya. Jadi ya keseluruhan ada kurang lebih 40. Banyak juga ya. Iya. Itu perangkap semua tuh apa sebagai ini doang relawan buat pengawalan? Pengawalan, kurang lebih pengawalan. Pengawalan Sama sosial. sosial. Di daerah Ciledug aja atau tersebar di mana-mana? Ya terutama di Ciledug sih, karena kan namanya relawan Ciledug ya, penduduk di sini. Di daerah Ciledug, Ya, di Ranggol ya. Tapi ya kan anggota kami ada yang di beberapa daerah seperti di Bogor ada Bogor juga ada. di Bogor ada terus mana Serang ada, Oh, Serang. Balaraja ada. Oh, jadi kebagi-bagi ya. Iya. Oh, banyak juga ya cabangnya. Bukan cabang sih bang, jadi rumah anggotanya. Rumah anggota. Dia gabung di sini. Gitu. Kalau semisal ketemu ambulan atau pengawal ambulan ya, kalau misalnya ketemu di sana ya dikawal di sana, daerah sana. Jadi saling komunikasi ya. Saling komunikasi. Tergantung daerahnya ya. Kan biasanya dia mau standby nih dari rumah misalkan di Bogor, mau menuju ke sini misalkan ketemu ambulan ya dikawal dulu pak. Kalau memang ini biasanya kenapa bisa terbentuk relawan ambulan Ciledug? Awalnya nggak apa kerja atau ada dari mana gitu inspirasinya? Dulu tuh awalnya sebagian kami itu ojol. Ojol. Dulu itu dari kurang lebih 5 anggota. Ada ojol, ada anak motor juga. Ya paling kerjanya ya ojol rata-rata. Jadi fleksibel waktunya ya. Iya. Jadi sekedar ngumpul terus Dulu kurang lebih 5 terus ngobrol kan iseng-iseng, terus apa kita sering ngumpul bareng, ketemu ambulan ya dikawal. Ya kita ngomong-ngomong terus mau bentuk gitu relawan nih gitu. Terus ada yang bentuk relawan ambulan Ciledug gitu. Situ sih. mulai bentuk. Sekarang unit ambulannya ada berapa? Alhamdulillah sih udah ada satu. Satu. Tapi pasukan pengawalnya banyak ya? Ya. Gila biasa. Terus agenda-agenda kegiatannya apa aja sih sebenarnya? Lebih ke apa? Orang-orang sakit kah? Terus apa namanya? Yang kecelakaan kah? Atau bawa-bawa mayat kah? Ya agenda-agenda kami ya kalau misalkan lagi standby gini paling ya nunggu info dari driver ambulan. Oke. Jadi kita tuh ada grup, ada grup. Nah isinya itu driver yang biasa dikawal sama RAC. Jadi nanti driver yang infoin di grup itu baru kita merapat ke rumah sakit atau enggak puskesmas. Betul. Jadi tergantung info ya. Iya. Dimanapun langsung gas.
Kalau misalkan ada kecelakaan ya kita infoin ke grup kecelakaan, kita langsung apa. Lebih banyak yang kecelakaan atau orang-orang sakit? Untuk sekarang ini sih ya balance sih. Dalam seimbang ya. Ya sih. Terus selama COVID tuh gimana nih? Selama COVID seringnya ngawal. Awal. Karena kan banyak tuh rujukan-rujukan dari puskesmas. Nah, Biasanya setiap sore itu pasti merujuk Setiap sore. pasien isolasi. isolasi. Setiap hari bisa mengangkut berapa? Kurang lebih 5 sampai 6. 1 hari itu Iya, setiap sore. setiap sore. Oke. Pasti di puskesmas Ciledug, puskesmas Karang Utara pasti ngirim. Kirim. Berarti standby 24 jam atau gimana sih? Ya dibilang standby 24 jam enggak juga sih, tapi tergantung orangnya juga. Memang berarti kan di sini dari 40 kan nggak semuanya free, Mm-mm. nggak semuanya ojol. Ada juga yang kerja pastinya ya. Ada Ngatur waktunya gimana tuh? ngatur waktu. Kalau ngatur waktu pasti kan harus apa ya? Di relawan tuh harus ada apa ya, jiwa dari hati lah. Harus ada niat sama komitmen sih. Kalau nggak ada niat dan komitmen susah bagi waktu. Betul. Itu yang paling sulit ngatur waktu. Ya, setiap manusia kan pasti punya kesibukan Berarti ya. di mana waktu ada waktu free, mereka ngawal. Iya. Tuh, lagi libur kerja Iya. atau beres kerja berarti kayak gitu ya. Kalau misalkan pagi kerja pulang ya jam 3 jam 4 ya, pulangnya mampir ke sini. Kayak sambil nongkrong. Ya standby. Jadi nggak pernah kosong lebar ini. Nggak pernah. Nggak pernah. Ada 1-2. Pasti ada aja Pasti yang ada. standby ya. Jadi kalau orang-orang Ciledug kalau mau ini nggak usah takut ya, tinggal hubungin aja ya. Kan sekarang kan gini nih, orang kan takut ya pakai ambulan karena kan pertama biasa informasinya biayanya mahal, terus takutnya bayarnya ditembak tuh, kan ada kasus seperti itu. Kalau di relawan Ciledug RAC ini gimana? Kan orang lebih milih ini apa, naik mobil bak atau lebih baik mobil angkot gitu kan dibanding ambulan, padahal kan lebih aman ambulan kan sebenarnya buat yang orang sakit atau apapun. Kalau kita selama punya unit ambulan ya, kita mengupayakan sosial sih, lebih ke sosial. Jadi Ditarif kah atau gimana? kalau misalkan ya kita lihat-lihat keluarganya dulu ya. Kalau misalkan keluarga sangat tidak memungkinkan ya seikhlasnya. Ikhlasnya berapapun diterima, Berapapun ikhlas tuh. ikhlas. Berarti walaupun banyak anggota yang ngawal tetap ridho ya. Tetap ikhlas. Jadi siapapun yang daerah Ciledug yang sakit yang butuh ambulan bisa dong. Bisa. Gak usah takut ya berarti. Iya. Ya kan detiknya dengan ketakutan mereka kan kalau ambulan kan bayarnya mahal atau gimana gitu. Ribet pengurusannya. Jadi kalau di RAC lebih mudah ya. Ya, kalau kita yang penting kita bantu dulu sampai rumah sakit. Kalau masalah pembiayaan nanti belakang. Itu nomor sekian lah ya. Ya. Yang penting ngebantu pasien. Utamakan pasien dulu sih. Ini maaf nih ya. Ini kan sebagian relawan kan dengan identik dengan keikhlasan hati. Apakah pernah mengharapkan sesuatu dari ambulan atau relawan ini? Kan relawan nggak ada yang ngegaji. Ya, kalau kita sama sekali nggak ada mengharapkan. Nggak ada mengharapkan. Ikhlas ya. Ikhlas. Yang lain ada yang menambahkan? Kok suaranya keluarin kita apaan? Ada yang mau nambahin tuh? Siapapun kita nggak mandang dulu ya. Jadi nggak memandang kalangan, nggak memandang status sosial ya. Dan gua kaya Sama aja. ikhlas. Ikhlas. Ridho ya. Bila kita alam. Berarti
lapang dada ya. lapang dada. Siapapun berarti yang mau membutuhkan bantuan bisa dibantu. Bisa. Berbagi pengalaman dong. Ini kan udah dari 2018 sekarang 2022. Berapa tahun tuh? 18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun. Jalan 4. 4 tahun. Pasti pengalaman banyak dong yang dialami. Berbagi dong pengalaman-pengalaman yang dia rasakan di jalanan, terus saat pengawalan, terus saat bawa unit, boleh deh bagi-bagi ceritanya. Ya, memang kalau misalkan kita di jalan mah kadang kita diteriakin bisik anjing, bisik inilah. Kadang mereka kita udah sopan, kita dikatain arogan, kita Karena kurang, kesadaran yang mereka. terus ada lagi. Bang diam aja. Bang ngomong aja. Jadi biasanya kalau di jalan sih ya sama sih hampir semuanya kayak gitu. Kadang-kadang masih kurangnya kesadaran masyarakat, jadinya saat kita ada pengawalan ya kan, itu ya masyarakat masih ada yang suka kesel lah walaupun kita udah sopan ya kan. Terus ada kadang juga masyarakat yang masih kurang kesadaran saat kita udah kasih paham ya kan, kita kasih tahu di belakang ada ambulan tapi dia tetap masih di tengah. Itu sih yang palingan sering kita alami di jalan. Paling ini sih bang, ya ada aja lah kejadian-kejadian yang entah dari pengendara sendiri yang kadang saya pernah pengalaman tuh lagi kontraflow di daerah arah Tentara Pelajar itu kan jalanan padat ya, kita kontraflow itu panas pengen ditampil bang sama pengendara mobil. Dia udah buka kaca, saya yang paling depan kan, saya depan unit dalam unit, saya kontraflow, tiba-tiba dia buka kaca kan, saya dimintain binatang dan dia udah nampol dan saya hindar, saya mau nampol. Nah itu baru pas dia tahu ada ambulan, tetap pas godain pak ada ambulan, kita tetap ngomong baik-baik, pakai mohon maaf, apa mengganggu jalan sebentar, ada ambulan kita ada pasien, dan dia ngerti. Iya mungkin dia nggak paham, mungkin apa sih ini orang, mungkin dia tuh saya ngelawan arus tapi kan di belakang saya ada yang harus melawan ya. tata tertib lalu lintas ya. Iya kan kita apa ya, begitu kan juga ada pertimbangannya nih. Betul. Pasien kayak butuh penanganan cepat ke jalan macet, kita harus ambil tindakan kayak gimana di jalan, harus kita kontraflow atau apa, kita ya kayak gitu. Kalau abang pengalamannya apa? Kalau saya sih sama sih dari mana nggak ada dokumen kurang kesadarannya gitu ya. Ada yang bilang ya apa ya biasa aja, jangan arogan, kalau kita bersopan, kita yang mikirin orang tuh kita kasih jempol, itu tanda terima kasih kita karena udah dikasih jalan gitu buat ambulan. Nah ini kan para relawan, saya pengen tahu pengalaman apa yang itu kan udah dari awal berarti ya bang. Ini suhunya, suhunya. Dulu dia emang Selama ngendalain ambulan apa yang pernah sering dirasakan dan pengalaman apa yang nggak pernah bisa dilupakan sampai saat ini? Pengalaman saya ya selama bawa unit ambulan, ya balik lagi bang, kurang kesadaran sih masyarakat. Kadang yang seharusnya pasien cepat ya, maksudnya bisa cepat sampai rumah sakit, tapi ini terhambat karena ya adalah salah satu dua lah, pasti ada, namanya setiap jalan pasti ada Oknumnya. ya ada oknum-oknum yang masih kurang banget kesadarannya. Kayak misal saya sulit juga sih kalau misalkan nggak ada pengawalan, karena ya itu sangat minim sih kesadarannya. Jadi yang kayak misalkan di dua jalur nih, ada dua jalur, nah harusnya kan ambulan di posisi kanan terus ya, biar nggak terlalu ngambil kanan kiri, kan jadinya mobil kan zigzag ya, jadi pasien kurang nyaman gitu. Jadi kadang mobil di depan masih banyak yang nggak mau minggir ke kiri, Masih tetap padahal suara sirine sudah saya pulih. masih tetap dengan Masih gitu. egonya berarti. Iya, paling situ sih.
kadang yang saya salutin tuh yang nggak pernah saya lupakan tuh kendaraan yang ngasih jalan untuk ambulan. Misalkan posisi saya masih jauh nih, tapi dia udah minggir ke kiri, udah menepi, terus lalu buka kaca, langsung tangan kasih kanan gini. Kasih kode, kasih Itu jalan. kadang saya kalau misalnya saya sempat ngeluarin tangan, saya kasih jempol. Kalau bawa pasien, Bawa pasien, pengalaman-pengalaman yang sedikit mistis atau gimana? bawa pasien waktu itu pernah dari Rumah Sakit Bakti Asih Bekasi daerah. di sini Karangtengah, Rumah Sakit Bakti Asih dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto. Itu jam 12 malam. Keadaan pasien ya bisa dibilang kode merah sih. Kode merah itu termasuk dalam pasien emergensi, butuh penanganan. Lalu sebelum jalan dari Rumah Sakit Bakti Asih, dokternya bilang, "Mas, kalau bisa ini 20 menit ya." 20 menit dari Karangtengah sini. Harus sampai ke tempat lokasi. Ya ke Subroto. RSPAD Gatot Subroto. Terus selama perjalanan gimana? Ya itu saya selama berjalan saya ya cukup gede sih resikonya. Karena kan yang ditakutin kan di jalan itu, apalagi jam 12 malam, yang paling saya takutin tuh motor sih. Motor kan kadang-kadang keluarga nggak lihat kanan kiri, langsung Tiba-tiba keluarga nongol. langsung jalan. Tapi keadaan saya lagi kecepatannya ya lumayan tinggi, cuman saya was-was aja sih. Nyampe tapi sih Nyampe sih dengan estimasi waktu itu. ya. Kalau pengalaman mistisnya apa yang dialami? Pengalaman mistis pernah waktu itu, pasien ya bisa dibilang pasien kritis juga sih, meninggal di jalan sebenarnya. Meninggal di jalan, jadi selama itu pasien dari pas saya dari rumah sakit atau dari rumah gitu, baru mau dirujuk ke rumah sakit. Nah sebelum sampai rumah sakit udah sempet nggak ada tuh. Nah saya ada klinik kan, nah saya langsung masukin ke klinik dulu buat ya namanya keadaan darurat ya, buat mastiin. Akhirnya nggak ada, Tapi mobil nggak ada kendala apa-apa. nggak ada. Aman. Sendiri. Ada sih berdua. Ada pengalaman lagi kan? Pengalaman sama ngawal nih, ada hal-hal yang sedikit mistis. Apa tuh? Ke rumah sakit yang pertama ditolak. Kita mau pasiennya udah tanda-tanya kita ke rumah sakit IMC itu udah pada nangis. Yang kamu rasakan tadi itu? Pas di situ posisi kayak ngerasa gagal gitu nolongin orang. Gagal. Gagal karena kenapa nggak bisa tertolong gitu. Kita udah diusahakan, kenapa nggak kenapa harus kayak gini. Sampai sekarang berarti masih nyesel. Ya sekarang masih nyesel karena dan sampai lagi Tapi setidaknya udah udah berjuang semaksimal mungkin kan. Wow, ada lagi mau cerita. Pengalamannya kan banyak banget. Boleh keluarin biar Kalau seri. saat itu sih belum pernah ngerasain sih. Belum. Belum pernah ngerasain. Tapi kalau selama pengalaman yang nggak pernah bisa dilupain Yang pernah nggak bisa sampai sekarang. ngelupain sampai sekarang tuh apa ya, saya lagi bawa pasien dari rumah sakit Sariasi Ciledug ke rumah sakit Sariasi Ar-Rahmah. Itu bawa pasien bayi prematur
itu dia kata dokternya dan perawatnya ini apa ya, tergantung sama oksigen. Maksudnya pokoknya nih bayi itu ketika oksigen habis ya udah, jadi kita gimana caranya sebelum bisa masuk itu oksigen harus ada dan masih selamat. Di lampu merah gondrong itu dari lampu merah gondrong sampai lampu merah Cikokol tuh bener-bener macet, rapet banget total. Kita lewat itu yang pas kita lewat tuh tiba-tiba tuh mobil dari arah berlawanan itu tiba-tiba pada ke kiri ke kanan. Kita tuh ya teman saya ada pakai sirena ya, cuman ketika macet kan biasanya kita nyalain ya, ini enggak, cuman sirena dari si ambulan itu udah pada minggir semua, udah kayak bener-bener kita kayak ngeliat di luar negeri di Eropa. Udah kasih jalan itu bener-bener yang saya nggak ngobain itu, saya bener-bener kayak sampai merinding, bener-bener kayak ngeliat, maksudnya mungkin lagi harinya juga, lagi hari bagus itu bener-bener tiba-tiba pada minggir semua. Iya, dimudahkan. Biasanya kan ada aja yang apa ya, nggak denger lah, tiba-tiba udah diem aja cuma lihat spion apa tuh, biasanya kan kayak gitu. Ini nggak, bener-bener semuanya pada jalan minggir, pada kita jalan dia kayak itu bener-bener yang nggak pernah saya lupain sampai sekarang. Itu saya pas itu bener-bener sampai merinding sampai merinding. Itu udah hal yang saya apa ya, nggak mungkin nggak akan saya lupain sih. Itu kayak wah, saya Mungkin terulang juga. iya mungkin terulang tapi kita nggak tahu kapan lah. Iya kayak wah, sangat saya apresiasi sih itu para pengendara yang di situ. Mungkin saya nggak tahu siapa mereka pada, saya sangat berterima kasih karena kalian pada memberi jalan pasien yang saya bawa selamat sampai. Bisa kayak gitu ya. Pengalaman jalan juga luar biasa ya. Luar biasa ya pengalamannya. Bingung mau ngomong apa. Merinding akhirnya. Ini Terus saya pernah dulu tuh, tapi sebelum masuk RAC bang, Oke. itu pernah saya ke Tajur Halang. Bogor. Iya, itu dulu adalah kan RAC juga itu saya cuma ikutan. Saya ikut kalau pas masuk RAC itu pernah sampai Bojonggede Bogor. Gede. Iya, itu paling Jauh. Wah, dekat rumah. Boleh mampir nanti Pak. pengalaman. Kalau di Bogor ya. Siap, konten saja. Nah, kalau strip tour diaper nggak mungkin di dalam kota doang, Jakarta. Pasti pengalamannya sampai keluar nih biasanya. Antar negara, luar biasa dong antar negara. Buset. Baru denger nih saya ambulan antar negara nih. Wah, Oh, wah. Kirain benar. Wah, saya udah semangat nih denger ceritanya. Boleh dong, pengalaman selama nyupir paling jauh kemana? kalau saya paling jauh ke Sragen, Jawa ya. Jawa Jawa Timur. Timur. Jawa Timur. Itu bawa unit ambulan, bukan RAC sih, Bukan. ada teman diajak teman Berdua berarti ini. Bawa pasien jenazah. yang selama dirasakan dari sini nih Ciledug ke Sragen apa aja sih selama perjalanan? Selama perjalanan nggak dirasakan apa-apa, biasa, Lancar, lancar, aman ya. aman. Berarti mudah ya perjalanannya. Kan Ya. biasanya kan kalau bawa pasien kayak gitu punten-punten ya, maaf. Biasanya ada suatu aja yang terkendala di jalannya kan. Ini Kalau cerita temen kan ada yang sampai di kesasar, padahal udah jalannya udah bener nih mapnya nih gitu kan. Pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? alhamdulillahnya sih belum, nggak pernah. Jadi selama ini aman-aman aja. Aman-aman aja. Lancar. Alhamdulillah. Kalau perasaan sih ya seperti biasa, bawa mobil aja sih, bawa mobil biasa aja, Nggak ngerasain apa-apa. nggak ngerasain apa. Takut merinding atau Enggak, biasa. Oh saya bang, suruh naik aja nih, nggak ada isinya nih, suka merinding sendiri bang, jujur kalau saya ya. Apalagi suruh bawa di belakangnya ada, aduh, kalau saya up jujur lah, nggak berani kalau saya. Entah kenapa ya, mentalnya belum kuat seperti apa. Iya. Kita juga ini sih pernah
ini apa nanganin kecelakaan di Geraha Raya Kondisi Bintaro. mayat, kondisi ini Kondisi korban dia pulang kerja terus kondisinya ya udah lelah, ngantuk, terus akhirnya ya jalannya yang tadinya lurus sih jadi agak belok. belok akhirnya nabrak pohon ya. Nabrak pohon udah meninggal di tempat. Kecelakaan tunggal berarti. Sangat tunggal. Kondisinya Meninggal di tempat. meninggal tepat. Secara betul. Iya. Kita langsung bawa ke rumah duka. Langsung dibawa ke rumahnya. Luar biasa. Kalau ceritain banyak banget ya Banyak. pengalamannya ya. Terus selain agenda itu tuh, ya di luar agenda pengawalan atau punya agak agenda khusus dari RAC sendiri? Setiap tahunnya kegiatan apa tuh bansosnya? Boleh dong ceritain apa aja sih? Kita selain pengawalan, pendampingan ambulan, terus antar pasien ke rumah sakit, ya ada sih giat sosialnya. Apa tuh gitu? Belum lama kemarin pas bulan puasa kita berbagi takjil. Gitu aja. Kita pasti setiap bulan puasa pasti berbagi takjil Rutin berarti. rutin. Setiap bulan puasa. Dan selain itu kita mengagendakan setiap hari Jumat sih kita berbagi Jumat berkah. Setiap Jumat. Iya, kita berbagi ke orang-orang yang sangat membutuhkan. Kan banyak bang di jalan-jalan nih Oke. orang-orang lingkungan yang sekitar sangat- sini iya. berarti? Kita jalan aja muter-muter. Sambil bawa unit berarti bawa itu. Iya bawa ambulan. Kita kasih dengan ketemu di jalan kita kasih Siapapun yang ditemuin. siapa yang benar-benar pantas lah buat kasih. Jadi benar-benar ya jiwanya ya relawan banget ya. Sedikit nih pesan-pesan dong buat para pengendara yang belum sadar. Boleh dong dikasih pesan-pesannya biar mereka sedikitnya bisa mengerti dan sadar lebih. Jadi pesan saya kalau semisal di jalan atau dimanapun kalau misalnya ketemu ambulan tolong lebih dipedulikan lah, harus peka terhadap suara-suara sirine di jalan. Semisal ada ambulan di belakang langsung bisa aja lihat spion kanan kiri atau enggak spion tengah. Pastikan ambulan, yang namanya ambulan kan ada rotator ya, ada lampu yang di atas itu menandakan ada ambulan, dan itu tolong bisa menepi sebentar. Nggak ada kok, nggak ada 10 menit, nggak ada 5 menit, nggak ada semenit untuk menepi sebentar. Karena kan kita nggak ada yang tahu yang di dalam ambulan, bisa aja saudaranya, bisa aja keluarganya, bisa aja rekan-rekannya. Setuju. Ada yang mau nambahkan lagi? Ayo dong. Gak apa-apa, tambahin aja buat kesadaran masyarakat biar paham lah dengan tim relawan. Mungkin saya bang mau nambahkan. Boleh. Ya mungkin nggak ada salahnya ya. Ya benar kayak tadi teman kami bilang menepis sebentar nggak ada kok. Jadi menepis ini juga nggak ada, kan juga diatur dalam undang-undang bahwa ambulan itu termasuk salah satu kendaraan prioritas di jalan. Terus Dan secara nggak sadar bahwa kalian menepi sebentar itu secara nggak sadar kalian menolong orang. Tadi yang bilang kita nggak tahu pasien itu kayak apa, jalan kayak gimana, orang itu siapa kita juga nggak tahu. Ketika kalian menepi, kalian juga menolong, nggak sadar kalian pasti mendapatkan pahala, karena itu kan salah satu kita menolong orang ya, kasih jalan, memberi jalan, ya kita secara nggak sadar menolong dan mendapatkan pahala pasti dari itu. benar-benar bang, tidak ada salahnya kita menepi sebentar buat menolong
cepat. Siapa tahu aja ya, di dalam itu kan nggak tahu kan, bisa kakaknya, saudaranya, sendiri, ibunya, atau siapapun. Coba merasakan di posisi seperti itu yang mungkin Iya. seperti itu ya bang ya. Bang, pertanyaan terakhir nih. Sedikit tertutup. Seberapa penting peran tim pengawal buat di jalan? Seberapa penting kalau dipertanyakan ya sangat penting sih, sangat membantu para driver ambulan Dalam hal ya kalau semisal lagi macet parah itu sangat membantu untuk membantu buka jalan. terus Karena ya dari masih kurangnya kesadaran sih masyarakat untuk diprioritaskan ambulan, jadi perannya sangat penting. sangat penting. Karena kan mobil nggak mungkin buka jalan yang sempit. Iya, Cara motor mungkin bisa lebih mudah buat Iya. buka jalan seperti itu ya bang. karena kan yang bisa apa ya mengukur kayak semisal jalur sempit nih, pasti kan di depannya kan harus ada yang ngatur ya. Jadi kan kalau misalnya ada pengawalnya bisa ngatur jaraknya, misalkan masih bisa untuk minggir ya minggir gitu. Kalau kita kan driver ya udah di dalam mobil aja gitu. Jadi ya sangat membantu sih untuk pengawal ambulan. Iya. Oke lah. Tanggapan teman-teman nih setelah lihat kasus kan kemarin tuh harus ini ya liburan ya, macet kan. Terus ambulan digunakan buat berlibur itu kayak gimana? Sebenarnya ya dibilang salah menggunakan ya salah sih, karena yang namanya ambulan kan harusnya digunakan ya untuk membawa pasien, untuk membawa ya dalam duka lah, tidak bisa untuk membawa orang-orang yang ingin liburan gitu. Jadi karena yang namanya masyarakat, namanya ya polisi lah ya, kalau misalkan ada yang kemarin puncak ya ambulan, nah polisi ya mandangnya ya udah ambulan, jadi nggak bisa membeda-bedakan ambulan dari mana, yang penting ya ambulan gitu. Jadi ya sangat merugikan yang lain sih kalau misalkan seperti itu, sangat nggak ya tidak pantas sih sebenarnya. Tidak. Ya oknum-oknum lah ya, tolong dipahami Iya. penggunaannya ya. Ada yang menambahkan lagi tanggapannya? Kalau saya sih paling ya sebab tolong lah orang mau liburan ya ambulan di situ pakai mobil lain Setuju. Ada yang menambahkan lagi? Mau ngomong lagi? Jadi ya bener bang ya, dari intinya jangan semena-mena lah, itu kan apa ya, ambulan kan salah satu ya, yang tadi teman-teman bilang mengenai orang sakit, itu juga bukan mobil untuk wisata ya. Jadi kan apa ya, karena dari kejadian itu efek yang apa ya bagi ambulan-ambulan lain rekan-rekan kita tuh ya pasti kan kena apa imbasnya juga ya bang ya. Nah saya juga dengar cerita dari teman saya, itu dia mau bawa pasien ke daerah puncak, itu benar-benar apa namanya, pasiennya itu kritis, benar-benar harus dapat penanganan cepat, dan itu pas dia keluar tol Ciawi itu harus dicek dulu sama si polisi Diperiksa. tersebut dia, Karena kejadian seperti itu. karena kejadian seperti itu Ini merugikan. sangat merugikan, karena ya kita kan tahu sendiri ya pasti kita harus cepat penanganan harus dapat ke rumah sakit ya, karena kejadian itu harus menyita waktu sebentar ya, itu kan sangat beresiko ya. Betul. Ya udah imbasnya sangat wah parah bang. Itu pesan buat driver ambulan yang oknum driver ambulan yang seperti itu, boleh dikasih sedikit pengertian. Ya kalau pesan saya pribadi sih, kalau bisa ya boleh, misalkan mau liburan bawa kendaraan ambulan, kalau misalkan ya adanya mobil ambulan ya nggak apa-apa, tapi ya jangan dinyalakan sebenarnya. Jadi kalau ikut macet ya ikut macet, kalau misalkan jalan ya jalan. Jadi
kalau misalkan menyalakan ya boleh menyalakan rotator aja, karena kan yang penting ya jangan menyalakan sirine lah, karena kan menyalakan sirine sangat besar sih resikonya. Oke. Luar biasa ya. Jadi jangan sampai menyalahgunakan ambulan. Gunakanlah sesuai fungsinya ya, seperti itu. Dan buat para pengguna jalan, tolong sedikit rasa apa kepekaannya ya, kepekaan buat ngasih jalan lah, apa salahnya sedikit waktu untuk meluangkan pasien yang akan menuju pertolongan ya, yang membutuhkan pertolongan cepat. Oke, terima kasih buat rekan-rekan RAC nih. Siap. Terima kasih atas waktunya, maaf bila mengganggu. Terima kasih banyak ya, luar biasa nih. Aduh, banyak kalau diceritain, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Oke ya, terima kasih. Buat rekan-rekan yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar channel ini terus berkembang, dan pastinya kita tidak bosan-bosannya bikin konten-konten yang memberikan informasi. Terima kasih. Saya saya MC Pimen. Lain kesempatan kita kulik lagi di acara Berko Belajar Kepo. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.